Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Saman Alfarizi dengan NIM 23500411542. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah K3LH dengan judul Analisis Bahaya dan Resiko Kerja di Industri Perusahaan Pengolahan Teh menggunakan metode hierarki dengan studi kasus di PT Surya Andeka Mustika. Baik, sebelum kita ke pembahasan inti, izinkan saya mengenalkan secara singkat profil perusahaan dari PT Surya Andaka Mustika yang menjadi objek analisis saya. PT Surya Andaka Mustika atau biasa dikenal dengan PT SAM adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang budidaya tanaman teh sekaligus pengolahan pucuk daun teh. Perusahaan ini beroperasi di Desa Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan luas area perkebunan mencapai sekitar 498 hektar. Produk utama perusahaan adalah teh hijau dan teh hitam, dengan proses produksinya yang mencakup seluruh rangkaian, mulai dari pemetikan hingga pengemasan dan distribusi produk jadi. Karena rangkaian proses ini melibatkan banyak aktivitas manual dan penggunaan mesin produksi, maka aspek K3LH sangat menjadi relevan untuk dikaji pada perusahaan ini. Baik, sebelum ke pembahasan intinya lagi, perusahaan ini juga memiliki sejarah panjang terkait konflik agraria, kasus tanah Badega. Namun fokus presentasi kali ini bukan pada aspek hukum lahan, melainkan pada aspek keselamatan dan kesejahteraan kerja di lingkungan produksi saat ini. Untuk memahami di mana letak potensi bahaya kerja, mari kita lihat dulu bagaimana alur proses produksi teh berlangsung dari awal sampai akhir, hingga pengemasan dan distribusi produk jadi. Proses produksi teh di PT SAM terdiri atas 8 tahapan utama, dimulai dari pemetikan daun teh secara manual di kebun, lalu pengangkutan pucuk ke pabrik teh. Dilanjutkan dengan pelayuan atau withering untuk menurunkan kadar air daun pada daun, hingga penggilingan atau rolling. Seterusnya pengeringan menggunakan mesin dryer bersuhu tinggi, lalu masuk ke proses sortasi berdasarkan ukuran dan mutu, pengemasan, hingga akhirnya didistribusikan ke konsumen maupun untuk ekspor. Setelah memahami alur dari proses produksi teh di PT Surya Andaka Mustika atau PT SAM, mari kita bahas terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan K3LH dan mengapa penerapannya sangat penting di industri seperti ini. K3LH adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Secara singkatnya, K3LH adalah upaya sistematis untuk melindungi para pekerja, aset perusahaan, dan lingkungan di sekitar dari potensi bahaya yang ditimbulkan selama proses produksi berlangsung. Mengapa sih K3LH itu sangat penting untuk diterapkan pada dunia industri? Mengapa K3LH itu sangat penting? Pertama, K3LH melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Target utama dari penerapan K3LH adalah zero accident, lingkungan yang aman, sehat, dan produktif bagi karyawan. Dengan pemahaman dasar ini, sekarang kita masuk ke analisis jenis-jenis bahaya apa saja yang teridentifikasi di sepanjang proses produksi di PT SAM. Berdasarkan hasil observasi di sepanjang proses produksi, bahaya kerja yang teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori besar. Kategori pertama yaitu fisik dan mekanik. Apa dengan maksud dari kategori ini? Kategori pertama,
adalah bahaya fisik dan mekanik, seperti mesin berputar pada alat CTC atau rotary, tingkat kebisingan yang di atas 85 desibel, serta suhu panas dari mesin pengering, serta getaran mesin yang dapat menyebabkan gangguan pada tangan dan lengan pekerja. Kategori kedua adalah bahaya kimia dan biologis, mencakup residu pestisida pada pucuk daun teh, gas hasil pembakaran tungku pengering, serta potensi pertumbuhan mikroorganisme di area kerja yang lembab seperti ruang fermentasi. Untuk kategori selanjutnya atau kategori ketiga yaitu masalah pada ergonomi. Kategori ketiga adalah bahaya ergonomi, yaitu aktivitas manual handling, mengangkat karung teh dengan berat melebihi dari 25 kg. Postur tubuh membungkuk berulang saat memetik daun teh, dan gerakan reflektif saat proses pengemasan. Untuk bahaya kategori keempat adalah bahaya psikososial, berupa kelelahan kerja akibat sistem shift, beban kerja fisik dan mental yang tinggi, yang pada hasil observasi kami sering memunculkan gejala gangguan konsentrasi pada karyawan hingga dehidrasi akibat terlalu lama berada di ruang kerja yang panas dan lembab. Setelah bahaya-bahaya ini teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai tingkat resiko secara sistematis. Untuk kami menggunakan metode hierarki. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah hierarki, atau singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Metode ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu langkah identifikasi, penilaian, dan pengendalian. Untuk langkah yang pertama adalah identifikasi, yaitu menemukan sumber bahaya di setiap tahapan proses produksi, seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Dan untuk langkah kedua yaitu penilaian. Langkah penilaian resiko dengan rumus nilai resiko sama dengan kemungkinan atau likelihood dikalikan dengan keparahan atau severity. Masing-masing diberi skor 1 sampai 5, sehingga nilai risiko maksimal adalah 25. Untuk langkah ketiga dalam metode hierarki yaitu pengendalian. Langkah ketiga ini adalah menentukan pengendalian yang sesuai berdasarkan kategori risiko yang dihasilkan. Baik, untuk matriks di layar, warna merah menunjukkan kategori tinggi atau ekstrim dengan skor 15 hingga 25. Ini berarti pekerja harus dihentikan sampai ada tindakan pengendalian. Dan untuk warna orange adalah kategori sedang dengan skor 8 hingga 12. Memerlukan tindak perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Warna hijau muda dan hijau tua menunjukkan kategori risiko yang lebih rendah dan dapat dikelola dengan prosedur rutin. Dari total 12 bahaya yang dinilai dalam penelitian ini, 4 diantaranya termasuk ke dalam kategori risiko tinggi dan menjadi proses utama pengendalian yang akan dibahas lebih detail di slide berikutnya. Mari kita lihat detail apa saja yang menjadi 4 risiko dengan kategori tinggi tersebut. Berdasarkan hasil penilaian hierarki, terdapat 4 bahaya dengan kategori risiko tinggi yang harus segera ditangani. Risiko yang pertama yaitu paparan panas dari mesin pengering dengan suhu mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Risiko ini bisa menyebabkan heat stroke yang bersifat fatal. Pengendaliannya meliputi pemasangan ventilasi mekanik, pembatasan durasi paparan maksimal 30 menit, dan penyediaan air minum yang cukup.
Resiko yang kedua adalah kebisingan mesin di atas 85 desibel dari mesin CTC dan dryer yang beresiko menyebabkan noise induced hearing loss atau NIHL yang bersifat permanen. Pengendaliannya adalah penggunaan sound enclosure pada mesin dan earplug dengan SMR di atas 30 desibel. Yang ketiga adalah risiko ergonomi berupa musculoskeletal disorder akibat mengangkat karung teh yang melebihi dari 25 kg yang dapat menyebabkan cedera punggung kronis. Pengendaliannya meliputi penyediaan alat bantu, angkat mekanik, dan pelatihan teknik mengangkat yang benar. Dan yang keempat adalah resiko terjepit pada bagian berputar mesin penggiling atau CTC yang berpotensi menyebabkan amputasi anggota tubuh. Pengendaliannya adalah bersifat wajib dan segera, yaitu pemasangan mesin guard dan dan penerapan prosedur loto atau lockout tangout setiap kali pemeliharaan mesin dilakukan. Untuk menangani seluruh risiko ini, secara sistematis kita menggunakan kerangka hierarki pengendalian risiko yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pengendalian risiko di PT Surya Andaka Mustika mengacu pada hierarki pengendalian K3 sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan standar ISO 45001 tahun 2018 yang terdiri dari 5 tingkatan, disusun dari paling yang efektif sampai dengan paling akhir digunakan. Tingkat pertama, eliminasi. Tingkatan kedua adalah substitusi, yaitu mengganti bahan atau proses yang berbahaya. Contohnya penggantian bahan bakar mesin pengering dari kayu bakar menjadi gas LPG untuk mengurangi paparan asap pembakaran. Dan yang ketiga adalah rekayasa teknik berupa modifikasi peralatan atau lingkungan kerja seperti pemasangan enclosure pada mesin CTC, exhaust fan, dan sound dampener pada mesin yang bising. Untuk yang keempat adalah pengendalian administratif, mencangkup penyusunan SOP K3, prosedur loto, jadwal rotasi shift, serta pelatihan K3 yang dilakukan secara rutin. Untuk tingkat yang kelima atau yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti masker N5, earplug, sarung tangan, dan safety shoes. APD ini ditempatkan paling bawah karena merupakan garis pertahanan terakhir, bukan solusi utama. Berbicara tentang APD, mari kita lihat lebih detail apa saja APD wajib yang harus digunakan, sekaligus membahas dampak lingkungan dari proses produk ini. Baik, di sisi kiri dapat kita lihat jenis APD wajib bagi para pekerja di PT SAM. Pertama, yaitu masker N5 atau respirator untuk pekerja di area berdebu, seperti ruang sortasi. Dan kedua, untuk earplug dengan SMR minimal 30 desibel untuk area dengan kebisingan di atas 85 desibel. Ketiga, sarung tangan tahan panas untuk para pekerja di area pengeringan. Serta keempat, safety shoes anti-slip yang wajib digunakan di seluruh area produksi. Setelah pembahasan mengenai APD pada bagian sisi kiri, kita akan membahas dampak lingkungan.
pada bagian sisi kanan. Kita membahas aspek lingkungan hidup atau LH dari K3LH. Ada 4 aspek utama. Pertama, aspek emisi dan partikulat dari asap tungku biomasa yang dapat menurunkan kualitas udara di sekitar proses produksi. Kedua, limbah cair dari proses pencucian peralatan yang berpotensi mencemarkan badan air jika tidak diolah melalui IPAL. Ketiga, limbah padat berupa ampas teh dari kemasan reject yang sebagian sudah dimanfaatkan menjadi kompos atau pupuk alami. Serta yang keempat, residu pestisida dari aktivitas perkebunan yang beresiko mencemari tanah dan sumber air di sekitar area perkebunan. Oh ya, K3LH tidak hanya soal keselamatan para pekerja secara individu, tetapi juga tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan di area operasionalnya. Sebagai penutup, mari kita rangkum seluruh analisis dan komitmen yang perlu dibangun untuk mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman dan zero accident. Sebagai kesimpulan, industri pengolahan teh PT Suryandaka Mustika memiliki profil resiko K3LH yang cukup kompleks, mulai dari bahaya fisik seperti kebisingan dan panas, bahaya kimia seperti debu, teh, organik, dan residu pestisida, bahaya ergonomis dan aktivitas mengangkat beban manual, hingga bahaya mekanik dari berputarnya mesin penggiling atau CTC tanpa pengaman. Dari hasil penilaian risiko, ditemukan 4 risiko dengan kategori tinggi yang memerlukan pengendalian segera, yaitu paparan panas mesin pengering, kebisikan mesin produksi, risiko ergonomi akibat mengangkat beban melebihi dari 25 kg, terjepit mesin CTC. Pengendali risiko ini diterapkan melalui 5 hierarki kontrol, mulai dari eliminasi hingga APD, sesuai dengan ISO 45001-2018 dan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Dengan komitmen manajemen puncak dan keterlibatan aktif seluruh karyawan, target zero accident dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Seperti kata pepatah, keselamatan bukan kebetulan, ia hasil dari komitmen yang konsisten. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.